Sebesar apapun cinta kita pada satwa liar, dunia alam tetaplah dunia yang keras dan kejam. Taring yang tajam, cakar yang melukai, hingga bisa mematikan semua adalah alat bertahan hidup yang dirancang oleh alam. Tapi, kalau ngomongin senjata mematikan yang bisa dilempar dari jarak jauh, kita pasti langsung mikir, manusia. Ya, manusia memang satu-satunya makhluk yang bisa melempar benda dan membunuh target dari kejauhan. Tapi tunggu dulu, bukan cuma manusia loh yang punya kemampuan itu. Karena di alam ini yang keras dan penuh kejutan, banyak makhluk yang justru jadi ahli dalam senjata jarak jauh. Alam itu luar biasa kreatif. Beberapa kumbang bisa menyemprotkan bahan kimia beracun kayak peluru. Ada ikan yang bisa nyemprot mangsa di udara dengan akurasi yang nyaris sempurna. Bahkan jamur pun bisa melemparkan spora dengan kecepatan yang bikin ilmuwan geleng-geleng kepala. Yah, ada ratusan makhluk hidup di bumi ini yang punya peluru tersendiri untuk berburu, bertahan hidup, bahkan untuk berkembang biak. Dan semuanya bikin kita takjub, terpesona, dan kadang bingung sendiri. Contohnya, kumbang lebih dari 400.000 jenis kumbang hidup di bumi ini. Dan sayangnya, hampir semua bisa dimakan oleh siapa saja. Dari katak, burung, semut, sampai sesama serangga. Karena dikejar-kejar terus, mereka pun berevolusi. Mereka mengembangkan mekanisme pertahanan yang bisa bikin lawan kapok. Bahkan, ilmuwan legendaris Charles Darwin sendiri pernah jadi korbannya. Tahun 1846, waktu berburu kumbang di hutan, tangan Darwin sudah penuh 2 kumbang. Tapi, dia lihat satu lagi. Dan saking gak mau kehilangan, dia nekat menggigit salah satunya pakai gigi. Tahu-tahu kumbang itu nyemprot cairan asam ke dalam mulutnya. Bangun guys, Charles Darwin disemprot asam sama kumbang. Nyonyor pasti tuh mulutnya. Hahaha. Cairan kimia itulah senjata andalan dari lebih dari 500 spesies yang dikenal sebagai bombardier beetle. Mereka ini bukan sembarang kumbang. Mereka bisa memanaskan zat kimia di dalam tubuh mereka sendiri sampai mendidih dan meledak. Cairan panas itu bisa mereka arahkan kemana saja, bahkan sampai ke punggung mereka sendiri. Hebatnya lagi, tubuh mereka punya 2 ruang khusus yang menyimpan zat kimia berbeda. Satu berisi hidrogen peroksida dan hidrokinon, dan satunya lagi berisi enzim khusus, soterengkem. Cairan itu bercampur, dan boom, reaksi kimia panas langsung menyembur keluar dalam ledakan kecil, bisa sampai 20 kali dalam satu ancaman. Dan yang lebih luar biasa, tubuh si kumbang tetap aman, gak terbakar, gak rusak. Semuanya diatur dengan sempurna oleh desain alam yang bikin kita cuman bisa bilang, Masya Allah, ciptaan Tuhan memang luar biasa banget guys. Kalau tadi kita udah bahas senjata kimia super panas, si kumbang bombardier, sekarang kita bakal bahas seberapa efektif sih sebenarnya semprotan ledakan itu. Para peneliti penasaran, jadi mereka bikin eksperimen. Seekor kumbang bombardier sengaja dimasukkan ke dalam perut kodok, dan tahu nggak apa yang terjadi? Mereka bisa mendengar ledakan dari dalam perut si kodok. Hasilnya mencengangkan nada spesies kodok yang memuntahkan 34% dari kumbang yang ditelannya. Dan spesies lain malah sampai 57%. Bayangin aja guys, kumbang-kumbang itu ada di dalam perut kodok sampai 107 menit. Tapi mereka masih hidup, bahkan bisa bertahan hidup selama 2 minggu setelahnya. Ini luar biasa, karena umumnya asam lambung hewan tuh sangat mematikan buat serangga. Tapi si kumbang pintar ini punya pelindung, selaput lendir di tubuhnya. Ya ampun, kecil-kecil, tapi tangguhnya kebangetan. Nah, bukan cuma kodok ya yang jadi lawan si kumbang. Peneliti juga mencoba eksperimen dengan burung puyuh Jepang. Hasilnya, kebanyakan burung puyuh langsung ogah makan kumbangnya. Bahkan, saat kumbangnya belum sempat nyemprot, mungkin burung puyuh itu punya insting gak enak duluan ya. Tapi beda cerita dengan burung jay. Mereka tetap makan kumbangnya tapi dengan cerdas. Mereka sengaja bikin kumbang itu nyemprot dulu ke tanah atau ke bulu mereka, baru dimakan. Fix,
burung J ini kayak anak SMA yang tahu celah ujian. Tapi tunggu dulu, di kerajaan hewan, nggak semua peluru itu kimia, dan nggak semua semburan itu asal-asalan. Beberapa hewan bahkan punya akurasi setajam penembak jitu manusia. Dan sekarang, kita berkenalan dengan sang penembak legendaris dari alam, ikan pemanah alias archerfish. Di sepanjang hutan bakau Indo-Pasifik, hidup sekelompok ikan mungil ukurannya cuma 12-18 cm. Tapi jangan salah, mereka punya kemampuan yang bikin manusia minder loh. Dengan mulut unik dan otak cerdas, archerfish bisa menembakkan air ke mangsa sejauh 3 meter di atas permukaan air. Di laboratorium, mereka bahkan bisa kena 100%. Gila nggak tuh? Akurasi 100%, kayak sniper air beneran. Cara mereka menembakkan air itu bukan sembarangan. Ada alur di lidah dan mulut yang membantu memfokuskan air. Mereka tekan penutup insang untuk menyemburkan air yang bentuknya jadi seperti peluru panjang. Dan karena bagian belakang semburan lebih kuat, bagian depan air jadi menggumpal dan plak. Mangsa jatuh. Dari laba-laba, serangga, sampai kadal kecil semuanya jadi korban. Dan saat mangsa mulai jatuh, archerfish sudah siap langsung menyelam maju dengan gerakan cepat yang disebut chest start. Tapi tahu nggak, yang bikin para ilmuwan benar-benar tercengang bukan cuma kemampuan fisiknya, tapi otaknya. Bayangin, mereka harus lihat mangsa yang di atas air, padahal permukaan air bisa keruh, bergelombang, banyak akar dan daun. Bahkan, kadang mereka hanya lihat siluet di atas daun, tapi tetap bisa menembak tepat sasaran. Dan bukan cuma itu, mereka juga harus menghitung bias cahaya karena cahaya dari udara ke air itu membelok. Jadi mereka nggak bisa asal tembak. Harus dihitung dulu, dikalibrasi. Ini ikan loh, bukan robot. Dan tahu nggak yang paling seru? Ikan-ikan ini juga suka iseng. Mereka sering tembak kamera, kertas, hidung peneliti, sampai print-printan yang dikira serangga. Tapi mereka cepat belajar kok. Kalau yang ditembak nggak ngasih hadiah makanan, ya udah, mereka skip. Penelitian terbaru bahkan menunjukkan ikan archerfish ini bisa membedakan wajah manusia loh. Dan akurasinya sampai 89%. Tanpa otak besar kayak kita. Tanpa sekolah, tanpa gadget, mereka juga belajar dari satu sama lain. Belajar sosial. Kayak kita, makhluk kecil ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan tidak hanya milik manusia, tapi milik mereka yang mau beradaptasi, mengamati, dan mencoba terus-menerus. Archerfish ini nggak cuma jago nembak, tapi juga jago belajar dari temannya. Bayangin, di laboratorium, mereka bisa langsung menguasai tugas baru hanya dengan melihat ikan lain melakukannya. Nggak perlu latihan sendiri, cukup nonton sekali. Dan kalau manusia bisa gitu sih, dunia perkuliahan bakal sepi ya. Walau begitu, archerfish tetap makan utamanya hewan air. Kadang aja mereka pakai semburan air buat ngebongkar udang atau ikan kecil yang ngumpet di dasar lumpur. Mangsa dari udara hanya sekitar 25% dari menu makan mereka. Jadi, kenapa mereka berevolusi punya kemampuan menembak pakai air? Para ilmuwan belum tahu pasti. Mungkin karena kondisi hutan bakau yang gak stabil. Atau mungkin ada gizi penting yang cuma bisa mereka dapat dari mangsa udara? Tapi, tunggu, ternyata pengguna peluru di alam ini bukan cuma hewan. Ada makhluk yang bahkan nggak bisa bergerak sendiri, tapi punya proyektil tercepat di dunia. Yap, kita lagi ngomongin jamur. Ya, jamur guys, kamu nggak salah dengar. Mereka memang nggak bisa jalan-jalan, tapi mereka bisa meledakkan spora mereka dengan kekuatan dan kecepatan luar biasa. Dan dari ratusan jenis jamur, ada 2 genus yang jadi jagoan tembak spora, Spherobolus dan Pilobolus. Spherobolus dikenal sebagai jamur artileri, sementara Pilobolus dijuluki meriam kotoran. Kayaknya ini julukan yang agak nggak enak ya, tapi akurat. Mereka tumbuh di berbagai tempat, dari serpihan kayu, daun gugur, sampai, ya, kotoran hewan. Mereka butuh menyebarkan spora sejauh mungkin,
karena mereka nggak bisa pindah tempat sendiri. Apalagi si Pilobolus yang harus mengirim sporanya melewati kotoran agar bisa dimakan kembali oleh hewan herbivora. Gila sih, siklus hidupnya cukup menantang, tapi demi bertahan hidup, mereka rela jadi penembak jitu yang tersembunyi. Pilobolus pakai tekanan cairan. Saat batangnya tumbuh, cairan di bawah spora mulai membentuk gelembung tekanan, sampai akhirnya sporanya meledak keluar dengan kecepatan sampai 210 meter per detik. Itu nyaris secepat peluru loh. Luar biasa banget. Dari makhluk sekecil itu, sang meriam mini dari dunia jamur. Nah, kalau si jamur Spherobolus punya gaya lain, spora yang tersimpan dalam tubuh, buah mungilnya diameternya cuma 2 mm bisa mencapai 6 meter jauhnya. Dan ketika spora itu siap keluar, ada semacam cawan yang meletik ke atas kayak trampolin mini yang bikin letikannya jalan. Tekanan osmotik karena gula yang berubah dari glikogen. Spora itu juga mengeluarkan bunyi kecil pop saat meledak keluar. Lucu ya, kayak popcorn versi jamur. Tapi di balik kelucuan itu, mereka juga bisa bikin repot pemilik rumah. Karena spora mereka lengket dan nempel di kaca, mobil, dan dinding rumah. Tapi hey, tenang aja, jamur ini nggak berbahaya kok. Mereka cuma bukti bahwa alam itu jenius. Seringkali kita mikir, manusia tuh paling pintar, apalagi soal bikin senjata atau alat canggih. Tapi ternyata alam udah bikin semua itu jauh sebelum kita lahir. Dari kumbang ledak, ikan sniper, sampai jamur pelontar spora, semua punya caranya sendiri buat bertahan hidup. Kalau kamu merasa kecil, ingatlah bahwa seekor ikan bisa menembak tanpa internet, tanpa kalkulator, dan jamur bisa menaklukkan jarak 6 meter tanpa kaki. Dan begitulah Sobat Trisakti, si kecil yang kelihatan rapuh itu ternyata menyimpan senjata kimia super canggih yang bisa mendidihkan cairan di dalam tubuhnya sendiri tanpa membakar dirinya sedikit pun. Siapa sangka, makhluk sekecil kumbang bisa punya mekanisme pertahanan yang jauh lebih kompleks dari teknologi manusia. Subhanallah, inilah bukti bahwa Tuhan tidak pernah main-main saat menciptakan makhluknya. Setiap detail, setiap bentuk, dan bahkan setiap semburan asam dari tubuh seekor kumbang, semuanya adalah bagian dari skenario agung yang tak pernah salah. Kadang kita manusia lupa bahwa keajaiban itu nggak selalu sebesar gunung atau sehebat badai. Kadang keajaiban itu datang dari makhluk kecil yang memilih bertahan dengan cara yang tidak biasa. Aku Dewi dari Trisakti Bird Farm, pamit dulu ya Beb. Jangan lupa bersyukur hari ini karena bumi ini penuh keajaiban. Tinggal hati kita masih peka atau sudah beku dalam menyikapi ciptaan Tuhan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di episode mendatang. Bye-bye.